Setelah 19 tahun berpuasa, tim bulu tangkis Indonesia akhirnya menjuarai Thomas Cup pasca mengalahkan Tiongkok. Namun para atlet bulu tangkis tidak bisa melihat sang saka merah putih berkibar di arena. Pelarangan pengibaran bendera merah putih di ajang kejuaraan Thomas Cup tersebut adalah sanksi dari Badan Anti Doping Dunia atau WADA. Bagaimana kemudian jawaban Kemenpora atas sanksi yang diterima Indonesia? Sudah bergabung sore ini melalui sambungan Zoom Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Zainuddin Amali. Selamat sore Pak Menteri. Selamat sore. Oke, Pak Menteri, kami apresiasi Anda dan juga jajaran Ladi tadi siang telah meminta maaf saat konferensi pers. Tapi kami harus menanyakan kejujuran dari pemerintah, Pak Menteri. Apakah memang diakui ini bentuk keteledoran pemerintah yang menyepelekan teguran sejak bulan September dari Badan Anti Doping Dunia, Pak Menteri? Ya, jadi begini, Ladi ini kan satu lembaga independen. Ya. Yang melaksanakan doping sama dengan yang di negara-negara lain. Nah, yang diinformasikan itu kepada kami bahwa mereka sudah dapat teguran. Ya. Nah, kemudian disampaikan teguran itu sudah diklarifikasi. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan beberapa saat yang lalu ya, beberapa waktu yang lalu maksud saya. Oke, kok ternyata begitu sudah diklarifikasi, masih juga kita tidak diperbolehkan untuk menggunakan bendera. Oke. Nah, saya terus terang kaget ya. Saya pikir dengan komunikasi dengan WADA, kemudian dengan Wadah Perwakilan Asia Pasifik, itu bisa diselesaikan sambil menunggu kelengkapan sampel yang dari PON. Oke. Itu informasi yang saya dapatkan. Tapi ternyata apa yang oleh WADA itu berbeda. Nah, itulah kemudian tadi saya melakukan rapat koordinasi dan melibatkan NOC, Komite Olimpiade Indonesia, dan Ladi sendiri. Nah, baru bisa diketahui bahwa pending matters kita itu juga bukan hanya TDP. Oke, bukan hanya masalah sampel. Oke. Iya, bukan hanya itu. Nah, makanya tadi langsung saya bentuk tim. Tim ini tugasnya ada dua. Yang pertama adalah mereka mengakselerasi supaya sanksi Ladi ini. Jadi yang disanksi oleh WADA ini Ladi. Ya. Jadi yang di bench itu Ladi untuk segera diupayakan, mengklarifikasi dan menyampaikan data-data yang dimintakan ya oleh WADA itu supaya segera dicabut. Walaupun kita diberi masa ininya kan 1 tahun, tapi biasanya kalau segera clear maka itu bisa lebih cepat. Yang kedua tugasnya tim ini adalah menginvestigasi. Menginvestigasi kenapa ini bisa sampai terjadi. Itu karena ada penjelasan dari Ladi tadi juga ini bukan yang hanya terjadi sekarang, tetapi di dalam kepengurusan Ladi yang sebelumnya. Jadi itu kami diberi penjelasan. Oleh karena itu saya bilang ini harus diinvestigasi. Harus diinvestigasi siapa yang menjadi penyebab ini, oknum ya maksudnya. Nah, itu harus menjadi clear dan terang benderang. Baik. Oke. Pak Menteri, artinya yang bertanggung jawab penuh atas sanksi yang dijatuhkan WADA saat ini adalah hanya Ladi atau memang ada pihak lain, Pak? Nah, itu yang sedang ditelusuri ya. Kan tim ini, jadi tim ini 7 orang. 2 dari NOC, 2 dari Ladi, 2 perwakilan cabur-cabur dan 1 dari kami dari pemerintah. Kita hanya untuk memfasilitasi aja supaya bisa objektif investigasinya. Memang kita harus investigasi ini. Pak Menteri, ada kesan pemerintah tidak serius dan menganggap remeh soal doping, soal TDP ini dalam pengelolaan olahraga nasional. Bagaimana jawaban Bapak? Meskipun ini menjadi tanggung jawab Ladi, tapi kan itu semuanya menjadi satu kesatuan di Kemenpora. Iya, sebenarnya nggak ada yang nggak serius sebab ini kita kan inginnya bahwa seluruh stakeholder olahraga bisa mematuhi doping ini. Kan
apa namanya, kita tidak ingin di-ban cuma karena ketidakpatuhan kita terhadap doping ini. Oke. Nah, apa yang ada sebenarnya lebih ke masalah administrasi. Sehingga saya pikir kalau ini kan bisa cepat diklarifikasi, ternyata juga ada masalah tentang klarifikasi itu, sehingga klarifikasi yang disampaikan oleh Ladi itu belum dianggap sepenuhnya Oke. sesuai dengan apa yang diinginkan oleh wadah, Oke. gitu loh. Oke. Jadi ternyata ini bukan sekedar administrasi, tetapi ada masalah di internal Ladi yang harus kita beresin. Oke, Pak Menteri, saya ingin klarifikasi. Kabarnya kemarin pada saat teman-teman atlet bulu tangkis kemudian menerima Thomas Cup, itu kan memang menggunakan bendera PBSI ya. Tadinya memang sama sekali wadah melarang adanya lagu Indonesia Raya untuk dikumandangkan, tapi karena ada diplomasi antara pemerintah dengan wadah, akhirnya lagu Indonesia Raya boleh dikumandangkan, tapi bendera merah putih tidak boleh berkibar, tetap menggunakan bendera PBSI. Itu betul, Pak Menteri? Ya, itu upaya kompromi ya. Kami melakukan komunikasi dengan BWF, melakukan komunikasi dengan wadah, melakukan komunikasi dengan wadah Asia Pasifik, memintakan kita ini berbeda kasusnya dengan di-ban seperti Rusia. Karena kita masih dalam masa klarifikasi, harusnya masih diperbolehkan. Oke lah, kalau tidak memungkinkan bendera ya lagu. Nah itu sampai tadi malam, ya sampai sebelum itu ada komunikasi kami ya, Sesmenpora melakukan komunikasi dengan wadah, dengan dengan BWF malah, karena kita kan jangan sampai kita diberlakukan sama dengan Rusia, kan kasusnya berbeda, berbeda. Ini karena kita sedang mengklarifikasi, mengkonfirmasi, kemudian ada kejuaraan ini. Bahkan kami pada saat komunikasi dengan Direktur Wadah wilayah Asia Pasifik yang ada di Jepang, bahkan beliau bertanya, ini Thomas Cup di mana? Nah, itu pertanyaannya, ini hostnya siapa, penyelenggaranya siapa? Setelah dijelaskan bahwa ini BWF, jadi hal seperti itulah kira-kira. Dan akhirnya kita minta untuk lagu tetap diinikan dan diperbolehkan. Lagu Indonesia Raya boleh berkumandang, tapi bendera merah putih tidak boleh berkibar. Pak Menteri, saya mau tanya, apakah kemudian ini sanksi pertama yang dijatuhkan kepada kita, atau memang ini sudah sanksi yang kedua? Informasinya kita sudah pernah, tetapi tidak sempat ada panjang seperti ini ya. Kalau informasinya, cuma saya belum berani mengatakan seperti apa bentuknya. Tapi yang jelas yang sekarang ini adalah sanksi yang sampai dengan bendera dilarang. Ini sudah sanksi yang kedua dijatuhkan oleh wadah kepada Indonesia. Langkah cepatnya supaya kemudian sanksi ini tidak dijatuhkan lagi dan merugikan atlet-atlet kita yang sedang berlaga di ajang olahraga internasional ini seperti apa, Pak? Selain tadi Anda mengatakan membentuk tim investigasi, itu untuk menyelidiki siapa yang bertanggung jawab. Tapi bagaimana kemudian supaya sanksi ini tidak diberikan lagi untuk yang ketiga kalinya? Iya, saya kira untuk yang pertama saya akan clear dulu ya. Saya nggak tahu, jadi yang ya cuma informasi saja. Nanti saya akan pastikan dulu. Tapi yang jelas yang sekarang ini di masa saya menjadi menteri ya, karena itu baru yang sekarang ini. Jadi yang sebelumnya apa penyebabnya dan lain sebagainya, saya belum dapat informasi yang lengkap. Nah, tentang kejadian ini tentu saya juga berharap, dan saya kira itu harapan dari seluruh Indonesia, tidak boleh terulang lagi. Maka yang pertama harus kita lakukan adalah pembenahan terhadap tata kelola yang ada dalam Ladi itu sendiri. Itu. Yang kedua tadi investigasi, kalau ada yang lakukan dengan sengaja akhirnya membuat wadah itu tidak bisa menerima konfirmasi kita secara lengkap dan lain sebagainya, ya itu tentu kita harus sanksi juga. Nggak bisa hanya sekedar seperti itu. Tetapi ini menunjukkan bahwa kita ini harus membenahi Ladi ini dan harus perkuat dia, dan supaya cabang-cabang olahraga juga harus bisa patuh terhadap Ladi ini. Dan di samping itu juga saya sih sebenarnya awal-awal ya sebelum pandemi itu sudah berencana kita harus punya lab sendiri.
saya sudah bicara dengan Menteri Kesehatan karena itu kan ininya di Kementerian Kesehatan, tapi kemudian pandemi ini masuk, akhirnya terputus pembicaraan ini. Oke, baik. Pak Menteri, berapa lama waktu yang dibutuhkan supaya kita keluar dari sanksi yang dijatuhkan oleh WADA ini? Karena kan ini sudah sanksi kedua, kalau tidak salah sanksi pertama akhir 2016, Pak. Berapa lama ini waktunya supaya kita kemudian bisa mengibarkan sangsaka merah putih, mengumandangkan lagu Indonesia Raya ketika atlet-atlet kita berjaya di event-event olahraga internasional? Ya, secepat-cepatnya lah. Saya sudah meminta tim untuk membuat perencanaannya. Oke. Dan besok Pak Ketua Tim akan ke Eropa, akan berangkat ke Eropa. Tentu ada dengan di IOC, Oke. dia sebagai Ketua NOC, Pak Okto, dan sana akan disempatkan untuk bicara dengan IOC, Ya. ya, dengan IOC tentang ini. Kita berharap secepatnya. Oke. Tentu yang harus kita segera penuhi apa yang diminta oleh WADA sampai WADA menyampaikan bahwa kita tidak compliance. Oke. Itu ya. Oke. Harus kita dorong dulu ke posisi compliance dulu. Oke. Gitu, itu Baik. masalahnya. Oke, baik. Kita berharap secepatnya Indonesia bisa keluar dari sanksi World Anti-Doping Organization, begitu ya Pak ya. Semoga kemudian bendera merah putih bisa berkibar di ajang-ajang internasional di mana para atlet kita berjaya dan lagu Indonesia Raya juga bisa dikumandangkan, membuat kebanggaan bagi para atlet kita dan juga seluruh masyarakat di tanah air. Terima kasih sekali Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Zainuddin Amali atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Sehat selalu Pak Menteri. Sehat selalu, salam olahraga.